Hi everyone, dalam video kali ini saya mau berbagi pengalaman pertama saya mengikuti tes IELTS atau International English Language Testing System untuk syarat WHV Australia. Sebenarnya untuk keperluan WHV kita cukup pakai IELTS General Training, tapi pas daftar saya malah ikut yang akademik. Meski keputusan untuk ikut tes IELTS cukup mendadak, tapi saya merasa hasilnya cukup memuaskan. Saya dapat skor 6,5 secara keseluruhan dengan skor speaking paling besar yaitu 7,5. Kalau kalian mungkin sering melihat meme di mana speaking adalah bagian paling susah di antara 4 keterampilan lainnya, yaitu reading, writing, dan listening. Tapi bagi saya berdasarkan pengalaman dan hasil IELTS justru sebaliknya. Skor secara keseluruhan saya tertolong oleh skor speaking saya. Baik, karena speaking test saya paling besar, jadi saya mau berbagi pengalaman dan tips bagaimana cara saya mendapatkan skor tersebut. Yang pertama, sering nonton mock test di YouTube. Ada banyak sekali mock test yang bisa ditonton ya di YouTube, termasuk itu juga yang saya lakukan saat akan tes IELTS. Persiapan saya untuk tes IELTS memang cukup mendadak, sekitar 1 minggu. Dan jujur saya banyak mempersiapkan diri untuk tes speaking dibandingkan ketiga keterampilan lainnya. Ternyata memang hasilnya cukup memuaskan. Nomor 2, memperbanyak kosakata dan idiom. Saya suka sekali membuat konten di Instagram mengenai cara alternatif untuk mengatakan sebuah kalimat tertentu. Saya juga suka membuat konten tentang idiom beserta contoh penerapannya dalam kalimat. Saat saya akan membuat konten, saya tentu belajar dulu, mencari tahu di Google, dan melakukan riset dari berbagai sumber. Itu sangat membantu saya untuk mengucapkan kata atau kalimat yang lebih bervariasi saat speaking test. Nomor 3, jangan menghafal jawaban. Pertanyaan dari penguji sebagian biasanya bisa ditebak, seperti pada speaking test part 1 umumnya seputar pekerjaan, keluarga, kampung halaman, atau hobi. Nah, saat saya tes, saya mendapatkan pertanyaan mengenai kampung halaman atau hometown. Saya merasa cukup beruntung karena pertanyaan tersebut sesuai dengan apa yang saya persiapkan. Saya cukup banyak membaca mengenai kampung halaman saya, terus memahaminya dan berlatih mengucapkannya sewajar mungkin. Karena konon katanya penguji itu bisa tahu saat kita menghafal jawaban, jadi idealnya kita tidak menghafal jawaban ya. Oke, tips nomor 4, mengembangkan jawaban. Jadi coba jawab pertanyaan penguji dengan lengkap, tidak hanya sekedar yes, no, definitely, sure, tapi juga perluas dan kembangkan jawaban kamu. Ini bisa meyakinkan penguji bahwa kamu mampu berbicara secara rinci tentang suatu topik, tapi tidak usah terlalu panjang juga ya. Tips nomor 5, perhatikan pronunciation. Di poin 2 tadi saya menyebutkan bahwa idealnya kita memiliki beberapa alternatif kosakata, tapi diharapkan dan perhatikan juga agar pronunciation-nya atau pengucapannya itu betul. Untuk tahu bagaimana pengucapan sebuah kata, kamu bisa pakai bantuan dari Google Translate, dan itu sangat membantu. Nomor 6, berlatih topik-topik yang umum. Pada speaking test part 2, mengharuskan kamu untuk berbicara tentang topik tertentu sekitar 2 menit dengan persiapan hanya 1 menit. Coba berlatih topik-topik umum yang biasanya muncul seperti pariwisata, pendidikan, internet, lingkungan, dan lain-lain. Saat saya tes, pertanyaan speaking test part 2 adalah tentang keterampilan apa yang saya dapat, kapan, dan dari siapa. Saat saya berlatih mengenai topik umum, untungnya saya sempat membaca mengenai communication skill, jadi jawaban saya kaitkan dengan topik tersebut. Nomor 7, last but not least, kalian punya speaking partner, itu idealnya. Karena tidak semua orang bisa belajar secara otodidak kan. Jadi untuk belajar gramatik dan memperbanyak kosakata memang mungkin bisa jadi sudah dilakukan di sekolah, bahkan sejak SD, tapi untuk mendorong murid mampu berbicara, sepertinya pendidikan di Indonesia kurang mendukung untuk pengembangan skill tersebut. Oleh karena itu penting sekali untuk punya speaking partner atau teman untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, ini bermanfaat sekali saat akan tes IELTS karena bagaimanapun saat kita menjalankan speaking test,
kita juga harus belajar mendengarkan agar bisa menjawab pertanyaan dari penguji dengan relevan. Kalau kamu perlu speaking partner, kamu bisa follow Instagram saya @liksankirana. Nah, sekian sharing dari saya mengenai pengalaman mendapatkan skor 7,5 dalam IELTS Speaking Test. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.